Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi kita pagi ini dalam Sarapan Rohani GNH. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Allah Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk semangat yang baru. Tuhan, hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai segala aktivitas kami. Tuntunlah kami, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik, serta kami boleh melakukannya hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 dengan tema pengharapan yang pasti diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 18. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdosa, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana paginya hari ini? Penuh semangat? Ada sukacita? Nah, biasanya awal bulan setelah kita dapat gaji, kita boleh berpikir apa yang harus kita penuhi tanggung jawabnya. Awal bulan kita boleh mendapat gaji, tapi ada nggak di antara kita yang mungkin masih harap-harap cemas? H2C. Cukup nggak ya duitnya buat bayar hutang? Cukup nggak ya duitnya buat memenuhi kebutuhan satu bulan ini? Cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Harap-harap cemas, H2C. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak lagi untuk H2C, harap-harap cemas ini. Tetapi bagaimana kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, harap-harap cemas itu menjadi punya pengharapan yang pasti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain harap-harap cemas tadi, ternyata yang paling menggoda seseorang untuk tidak setia sampai akhir adalah penyakit ketidaksabaran. Manusia cenderung ingin cepat sekali memetik hasil dalam melakukan sesuatu. Tidak heran kalau sebagian orang Kristen ingin berpaling dari Kristus karena tidak puas dengan kepercayaan Kristen yang dianut selama ini. Kita belajar hari ini dari kisah Abraham yang harus menunggu waktu yang sangat lama untuk bisa mendapatkan keturunan dan ahli waris itu, yaitu Ishak. Yang patut diteladani dari Abraham adalah kesabarannya menanti dan menanti janji Allah dengan sepenuh hati. Ia tidak harap-harap cemas, tetapi dengan setia, dengan tekun dan dengan sabar, ia menanti janji Allah dengan sepenuh hati. Ia percaya kepastian dan jaminan janji Allah yang pasti yang akan digenapi. Allah yang dikenalnya secara pribadi pasti akan menepatinya, dan ia tidak pernah sekalipun untuk ingkar janji. Walau sebagian janji Allah kepada Abraham belum dialami langsung, namun ia memilih untuk tetap percaya bahwa suatu ketika janji itu akan terwujud pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena yakin akan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bagaimana kita dapat mengimani dan mengaplikasikan kalimat tersebut? Jikalau kita saat ini masih sering harap-harap cemas, jikalau kita saat ini masih sering tidak setia, tidak sabar akan menanti janji Allah sehingga melenceng dari jalan-jalan Allah, marilah kita bersama-sama bertobat Bapak Ibu sekalian. Jika kita yakin akan janji Allah tersebut akan digenapi, ada 3 hal di sini yang harus kita lakukan.
bagaimana kita harus setia, kita tekun, dan kita sabar. Setia, tekun, dan sabar. 3 hal inilah yang sangat diperlukan dalam menanti janji Allah. Sehingga ketika kita menanti janji Allah itu, kita tidak H2C, kita tidak harap-harap cemas, tapi kita punya pegangan bahwa kita berpengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Iman kepada Kristus ini menimbulkan pengharapan hadirnya anugerah Allah dalam kehidupan kita. Karena itu, sandarkanlah diri kita kepada Tuhan, maka Dia tidak akan mengecewakan kita. Jangan sandarkan diri kita kepada manusia atau kita berpengharapan kepada manusia karena akan mengecewakan, tetapi bagaimana kita berpengharapan dan bersandarlah pada Allah. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita sekalian dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang begitu indah bagi kami Tuhan, untuk mengajarkan kami agar tetap sabar, tekun, dan setia menanti janji Allah. Sehingga setiap cobaan, setiap pergumulan yang boleh kami alami saat ini, boleh kami lakukan dengan tidak harap-harap cemas, tetapi kami punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami tidak bisa tanpa-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk melakukan segala firman Tuhan. Untuk kegiatan kami 1 hari ke depan ini, kami mohon Tuhanlah yang berperkara, Tuhanlah yang membimbing kami, sehingga kami boleh tetap dalam lindungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, memohon dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.